Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita beribadah kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur atas hari baru yang boleh kita nikmati. Saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberi kami hari baru untuk kami jalani dan mengawali seluruh aktivitas kami di hari ini. Maka kami menghadap hadirat-Mu yang kudus dalam doa dan kami mau mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya firman yang diberitakan benar-benar boleh menjadi berkat dalam hidup kami, menuntun kami untuk melakukan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam Lukas 23 ayat 41. Firman Tuhan di hari ini dalam Lukas 23 ayat 41, demikian bunyi firman Tuhan. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Demikian pembacaan Alkitab dalam Lukas 23 ayat 41. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema renungan di hari ini adalah selayaknya dihukum. Siapa yang selayaknya dihukum? Tentu saja kita, manusia yang berdosa. Benar apa yang dikatakan oleh salah satu penjahat yang digantung bersama Yesus di kayu salib, karena dia menyadari bahwa dia dan temannya mereka memang berdosa dan layak untuk dihukum. Penjahat yang satu ini tidak mau membenarkan diri atau membela diri dan menuntut dibebaskan karena sadar betul bahwa dia pantas dihukum atas segala perbuatan jahat yang sudah dilakukannya. Berbeda dengan Yesus yang dia tahu tidak berbuat salah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari mana penjahat ini tahu bahwa Yesus tidak bersalah? Ada beberapa kemungkinan. Bisa saja dia memang sudah tahu siapa Yesus karena pernah mendengar dan pernah melihat pelayanan Yesus sebelumnya. Bisa juga dia tahu Yesus tidak berbuat salah karena dia mendengar pernyataan Pilatus pada waktu mengadili Yesus. Dan bisa juga dia tahu Yesus tidak bersalah karena mata imannya telah dibukakan ketika melihat proses yang dijalani Yesus di kayu salib, yang walaupun menanggung derita, Yesus tidak berontak atau mencaci maki, tapi justru mendoakan mereka yang menyiksa dia. Yang pasti pernyataan penjahat ini tentang Yesus yang tidak bersalah merupakan sebuah pengakuan iman yang pada akhirnya mengantar dia memiliki keselamatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang selayaknya dihukum. Kita yang seharusnya menanggung akibat dari segala dosa yang kita perbuat. Akan tetapi, di atas kayu salib, Yesus menggantikan posisi kita dan mengambil alih hukuman yang seharusnya kita peroleh. Di atas kayu salib, Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Di atas kayu salib, Yesus dihinakan dan ditempatkan sejajar dengan para penjahat. Di atas kayu salib, Yesus menyerahkan nyawanya agar kita manusia beroleh hidup. Semua ini dilakukan karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Peristiwa salib adalah tanda kasih Allah yang tulus dan tuntas untuk kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk selalu menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah orang berdosa yang tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Kita harus selalu menyadari bahwa kita manusia tidak luput dari salah dan dosa,
Karena itu, harus berani mengakui dan bertobat. Ingatlah bahwa hanya oleh karena kasih karunia kita dibebaskan dari belenggu dosa. Karena itu, kita harus menghargai kasih Allah yang sudah dinyatakan melalui pengorbanan Kristus. Kita harus menjaga hidup dan mengisi hidup dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu mengingat betapa berharganya hidup yang kami miliki. Karena hidup kami telah ditebus dari segala dosa, hidup kami telah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ajar kami untuk selalu menjaga hidup yang Tuhan beri, menjaga hidup yang Tuhan sudah selamatkan, agar supaya melalui kehidupan kami ada banyak orang yang boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami akan senantiasa mengingat bahwa kami yang seharusnya dihukum, kami yang selayaknya menanggung segala akibat atas dosa-dosa kami telah dibebaskan. Semua yang boleh kami terima itu adalah murni pekerjaan Tuhan. Betapa bersyukurlah kami, karena kami boleh menerima kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu mampukan kami untuk dapat menjalani kehidupan beriman kami dengan taat dan setia. Bapa, kami berdoa besok kami akan mengadakan ibadah perayaan Jumat Agung. Di dalamnya ada perjamuan kudus untuk anggota-anggota Sidi Jemaat. Kami berdoa Tuhan persiapkan kami semua supaya boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah Jumat Agung. Terima kasih Tuhan, diberkati semua yang boleh mengambil bagian dalam renungan harian keluarga di hari ini. Biarlah setiap orang yang boleh merenungkan firman Tuhan akan semakin diteguhkan iman dan dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan dan berkarya sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberkati pelayanan yang dilakukan di tengah jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Diberkati tim multimedia dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Diberkati seluruh perangkat pelayanan yang ada di jemaat ini. Biarlah kami dengan sukacita akan selalu melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa sambil bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado. Siapkanlah waktu saudara untuk mengambil bagian dalam ibadah Jumat Agung pada besok hari. Dan jangan lupa untuk tetap berdoa, giat membaca Alkitab setiap hari, lakukan kebaikan dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.